Perayaan Paskah merupakan sebuah perayaan iman yang luar biasa, yang sangat menggairahkan, karena di dalam perayaan itu kita diingatkan bahwa oleh kematian dan kebangkitan Kristus, dosa-dosa kita diampuni dan kita mengalami satu kelepasan, suatu keluputan yang luar biasa. Jadi ini suatu hal yang amazing, suatu hal yang luar biasa, yang ajaib. Puji Tuhan, dan kita semua memiliki iman yang sama tentang hal itu. Nah, ini kisah Paskah ini menarik. Saya tidak akan melihat dalam konteks pemikiran kita hari ini, tetapi kita mau melihat kilas balik ketika berita Paskah ini diberitakan kepada Kristus sebelum kematiannya, diberitakannya kepada murid-murid, maka respon murid-murid berbeda dengan respon kita saat ini. Responnya itu sungguh menarik untuk kita bahas. Oke, mari sebelumnya kita baca dulu inti dari yang saya akan sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 17 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-23. Demikian perikopnya, pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Jadi ini peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus, peristiwa Paskah itu diberitakan Kristus di Alkitab sini kepada murid-muridnya. Kalau kita, respon kita pasti luar biasa seperti saya katakan tadi, karena kita mengimani kita telah menerima keselamatan melalui kebangkitan, melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Tetapi yang tertulis di sini adalah sesuatu yang menarik, saudara, menarik. Coba kita lanjutkan. Oke, ayat 23. Dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Hati murid-muridnya itu sedih sekali. Oke, sudah, jangan langsung menghakimi, karena mungkin secara psikologis itu beda loh dengan kita, dengan mereka hidup waktu itu. Mereka waktu itu hidup secara langsung dengan Kristus. Sehari-hari mereka melihat mujizat, sesuatu yang dahsyat, pengalaman yang indah dengan Yesus. Dan di sementara mereka menjalani itu, tiba-tiba Kristus mengatakan bahwa dia akan mati. Oke? Walaupun dia mengatakan kematian itu akan disertai dengan kebangkitan, tetapi dominan yang menguasai pikiran dan perasaan murid-muridnya adalah mereka itu menjadi sedih sekali. Saudara bisa membayangkan, mungkin kalau kita sekarang tidak bisa memahami secara psikologi, tapi secara kejiwaan mereka waktu itu, mereka mungkin tak peduli amat mau bangkit kayak kapan atau gimana, tapi mereka merasakan bahwa mereka akan kehilangan. Itu respon mereka pada mulanya. Namun saudara, di kemudian hari mereka menyadari betul-betul bahwa kematian Yesus justru itu sangat berarti, karena kalau dia tidak mati, dia tidak bangkit dan terus tidak akan turun. Tapi pada waktu itu saudara, mereka tidak merasa seperti itu. Mereka sedih bahwa hal-hal yang baik yang mereka lihat setiap hari tiba-tiba akan hilang. Oke, ada satu prinsip yang saya mau sampaikan di sini, saudara. Kristus bersama-sama dengan mereka secara fisik itu memang baik, saudara. Tetapi adalah terbaik bahwa kalau Yesus mati, dia dibangkitkan, dia ke surga, dia curahkan Roh Kudusnya, maka murid-murid waktu itu akan menerima hal yang lebih baik, bahkan yang terbaik, yaitu kuasa dan pengalaman bersama dengan Roh Kudus. Bahkan kuasa itu juga membawa satu kegerakan besar, sehingga kuasa Roh Kudus itu, pengalaman Roh Kudus yang dimulai dari keselamatan itu di dalam Kristus melalui kematiannya, itu dibawa kepada bangsa-bangsa sampai kepada kita saat ini. Itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Itulah yang terbaik. Kalau Yesus dulu waktu dia dalam hidup fisiknya mengerjakan sesuatu yang baik, itu cuma dalam skop-skop tertentu, di area-area tertentu, tidak selalu dan tidak bisa menjangkau seluruh bumi waktu itu ketika dia hidup secara fisik. Itu memang baik.
lagi rencanakan. Yang waktu itu murid-murid tidak mengerti. Oh, kalau dia mati dan bangkit, maka kuasa keselamatan dan kuasa Allah itu akan menyebar ke seluruh dunia, bahkan lebih dahsyat. Yesus berkata kalau dia pergi kepada Bapa, maka dia akan mengutus Roh Kudus, dan Roh Kudus itu akan membuat murid-muridnya melakukan hal-hal seperti apa yang Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar lagi. Jadi sesuatu yang terbaik. Namun ketika memang waktu itu akan terjadi pergantian dari yang baik, yaitu kehidupan Yesus di muka bumi ini bersama dengan murid-murid, menuju atau berganti kepada kehidupan yang terbaik, yaitu kematian dan kebangkitan dan Roh Kudus turun untuk menjangkau seluruh dunia, maka itu didahului dengan satu pengalaman yang di Alkitab ditulis pengalaman menyedihkan. Setidak-tidaknya pada waktu itu ya, maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Oke saudara, terkadang saudara untuk berganti dari suatu situasi yang baik kepada yang terbaik, terkadang kita harus rela kehilangan yang baik. Oke. Ketika yang terbaik itu datang, maka yang baik itu akan digantikan. Nah sebelum, ketika itu proses pergantian dari yang baik itu kepada yang terbaik, maka prosesnya itu satu, kita terlebih dahulu atau murid-murid waktu itu sama juga ya, kita juga akan kehilangan hal-hal yang baik lebih dulu. Ya, itu prinsipnya. Jadi saudara harus memandang ketika saudara kehilangan hal-hal tertentu dalam hidup ini, mungkin kenyamanan saudara, mungkin kebebasan saudara, itu hanya sementara. Kenyamanan fisik mungkin hilang, tetapi di situ sebetulnya saudara mengharapkan ada hal yang terbaik yang akan datang. Makanya saudara, kadang-kadang Tuhan mengizinkan anak-anak Tuhan mengalami penderitaan, mengalami kesedihan karena satu hal. Mungkin saudara berpikir itu adalah hal yang baik, tetapi ketika Tuhan ingin membawa kita kepada sesuatu yang terbaik, terkadang kita memang harus meninggalkan hal-hal yang baik. Kalau saudara misalnya sekolah di kelas 1 misalnya, kelas 1 SD atau kelas berapapun ya, ketika saudara akan naik kelas, mengecap pendidikan yang lebih tinggi, maka saudara harus meninggalkan pendidikan yang lebih rendah dengan segala memori-memorinya. Saudara kalau dulu pernah SMP, sekolah di SMA juga, ya kan? Ada banyak kenangan-kenangan yang indah waktu itu. Ada banyak memori-memori yang tidak terlupakan. Tetapi saudara, kalau saudara ingin meningkat, saudara harus lulus dari SMP ke SMA, SMU ke perguruan tinggi. Maka saudara, seindah apapun pengalaman-pengalaman saudara di masa remaja ya, biasa seperti itu, di masa remaja, maka saudara harus rela untuk kehilangan itu. Saudara harus rela untuk meninggalkan itu, sebab saudara akan datang kepada sesuatu yang lebih baik. Demikian juga dalam kehidupan kekristenan kita. Terkadang saudara, ketika Tuhan akan membawa kita kepada satu hal yang lebih baik, terkadang kita harus rela meninggalkan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik, bukan hal yang tidak baik. Misalnya saudara, kalau saudara misalnya bekerja, tiba-tiba ada proses dan saudara goncang pekerjaan saudara, dan mungkin saudara kehilangan pekerjaan. Tetapi jangan berputus asa. Saudara jangan berkata, saya sudah ikut dengan Tuhan, saya sudah setia dengan Tuhan, kok saya kehilangan sesuatu yang sangat baik, yang baik dalam kehidupan saya. Tetapi saudara jangan berpikir begitu. Mungkin Tuhan lagi menyiapkan saudara sebuah pekerjaan yang terbaik, yang lebih baik daripada yang saudara kerjakan saat ini. Apapun itu, mungkin kita tidak tahu, tetapi saudara harus yakin bahwa Tuhan lagi menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Saudara mungkin punya bisnis, tiba-tiba pandemi datang dan tiba-tiba hancur berantakan. Tapi saudara, bisnismu hancur mungkin
saudara berkata, oh saya kan tidak melakukan dosa-dosa yang besar, atau saya ini kan masih setia kepada Tuhan, kenapa bisnisku hancur? Jangan saudara berpikir seperti itu. Seperti murid-murid sedih harus kehilangan sesuatu yang baik, tetapi saudara harus percaya bahwa di dalam Tuhan, kalau kita untuk sementara waktu kehilangan hal-hal yang baik, apalagi dalam masa-masa pandemi, banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, kehilangan kenyamanan, kehilangan uang, dan banyak hal yang hilang pada waktu pandemi. Tetapi ketika engkau masih memiliki iman kepada Tuhan, maka kehilangan itu bukan kehilangan total untuk seterusnya, tetapi itu hanya sebuah kehilangan untuk menuju kepada pergantian yang kepada sesuatu yang terbaik. Jadi kehilangan di masa pandemi ini sebetulnya hanya membuat apa yang baik itu sebetulnya berganti atau beralih atau ditransformasikan atau berjalan menuju sesuatu yang terbaik. Saudara harus percaya. Pengalaman rohanimu mungkin waktu yang lalu sebelum pandemi itu sudah baik, tetapi ketika pandemi datang, saudara mungkin bagi saudara, mungkin bagi rekan-rekan pelayan ya, hamba Tuhan yang melayani Tuhan, mungkin saudara kehilangan pelayanan, kehilangan mimbar, kehilangan jemaat dan sebagainya. Tetapi kalau saudara mengerti berita Paskah, bahwa Paskah itu kematian dan kebangkitan Kristus itu sebetulnya memberikan saudara kepada suatu jaminan bahwa di dalam Dia saudara tetap mengalami sebuah transformasi, sebuah progresif dari hal yang baik kepada hal yang terbaik. Dulu mungkin sudah baik, saudara melayani sudah baik, saudara khotbah di mimbar sudah baik, tetapi ke depan saudara akan mengalami hal yang lebih baik, jauh lebih baik, bahkan yang terbaik. Namun sebelum saudara masuk kepada hal yang lebih baik, bahkan yang terbaik, maka saudara harus rela meninggalkan hal-hal yang baik. Ya, seperti yang saya katakan tadi, saudara dulu masa-masa remaja banyak hal, mungkin memori di masa SMU itu luar biasa. Tetapi ketika saudara akan kuliah, saudara mau tidak mau harus rela meninggalkan kenangan-kenangan manis itu. Itu baik, kenangan itu bagus, wah luar biasa. Tetapi ada sesuatu yang lebih lagi untuk masa depan. Ketika engkau kuliah mungkin atau kerja, maka saudara baru akan lihat, oh di sini ternyata ada hal yang terbaik daripada yang lalu. Maka bagi saudara yang sudah hidup di dalam Kristus, sudah tinggal di dalam Kristus, ketika mengalami pandemi ini, banyak hal yang hilang dalam hidupmu, banyak hal yang tiba-tiba lenyap begitu saja. Tetapi saudara, di dalam Kristus tidak ada hal yang lenyap, itu hanya berubah, hanya berganti dari hal yang baik menuju kepada yang terbaik. Namun saudara harus melewati masa-masa di mana saudara merasa kehilangan terhadap hal yang baik. Jangan saudara berpikir bahwa kehilangan sesuatu tidak akan ada gantinya. Di dalam Tuhan, Tuhan tidak mau berhutang. Semua kesetiaan saudara, semua pengiringan saudara kepada Tuhan, pasti Tuhan akan balas. Kalau toh saudara akan kehilangan sesuatu yang baik, mungkin saudara kehilangan 10% atau 100%, tetapi sebetulnya saudara lagi menuju kepada sesuatu yang lebih baik, mungkin 100%, 200%, 300%, sampai 100%, 1000% atau berapa persen. Tuhan akan gantikan hal yang baik kepada hal-hal yang terbaik. Ini murid-murid tidak mau meninggalkan hal-hal yang mereka rasa sudah membuat mereka nyaman, hal-hal yang mungkin mereka kecap baik. Tetapi ingat saudara, Tuhan tidak hanya berhenti di situ, dan Tuhan ingin supaya murid-murid, bahkan bukan hanya murid-murid, seluruh umat Tuhan mengalami hal yang terbaik. Makanya Dia harus meninggalkan tubuh lamanya dalam kematian, tetapi Dia dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan, sehingga Dia naik ke surga, dan kemuliaan itu juga turun kepada gereja Tuhan melalui pencurahan Roh Kudus. Itu adalah pengalaman yang terbaik. Jadi ingat saudara, jangan pernah merasa kehilangan sesuatu. Dan memang saudara memang harus kehilangan sesuatu dalam hidup kita, tapi kehilangan itu hanya sementara.
Di dalam Kristus, di dalam Tuhan, di dalam berita Paskah ada sesuatu yang luar biasa. Dari hal yang baik, saudara akan menuju yang terbaik, tetapi akan didahului dengan kehilangan hal-hal yang baik. Nah, di masa-masa kehilangan ini kita harus belajar untuk memanage emosi kita, pikiran kita. Mungkin kita kecewa, akhirnya mulai marah-marah, ya kan? Kita mulai mulai menyalahkan Tuhan atau menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain. Ya, pikiran itu memang akan datang, wajar. Karena saudara, orang-orang yang kehilangan sesuatu itu seperti itu. Ya, terutama kesedihan. Tetapi dengan mengelola diri saudara, dengan mengatakan kepada diri saudara sendiri bahwa kehilangan itu bukan untuk selama-lamanya, tetapi ada pergantian, maka saudara akan memiliki iman. Dan iman itulah yang akan membawa sesuatu yang terbaik akan datang. Jadi saudara, nantikan yang terbaik itu masih akan datang. Setelah pandemi ini jangan saudara dibuat diintimidasi, jangan saudara, karena di dalam Kristus, di dalam berita Paskah, di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, dunia tidak bisa merebut. Sekalipun mungkin untuk sementara waktu kita kehilangan sesuatu yang baik, tetapi pada masanya nanti justru itu hanya sebuah proses untuk menuju kepada hal yang terbaik. Itu Paskah. Kalau saudara di dalam berita Paskah, di dalam Kristus, maka jangan pernah takut kehilangan sesuatu. Karena kehilangan itu, walaupun Anda anggap itu baik, tetapi Tuhan menganggap itu belum apa-apa. Tuhan ingin sesuatu yang lebih besar. Makanya nantikan dengan iman. Entah pandemi ini mau sampai kapan, tapi nantikan dengan iman. Anggap saja kehilangan itu sebetulnya hanya sebuah pergantian menuju sesuatu yang lebih baik, bahkan yang terbaik. Makanya kalau saudara uang mungkin, ya saudara mungkin kehilangan kesempatan seperti waktu yang lalu dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kehidupan sosial dan sebagainya, di dalam memanage keluargamu. Tetapi ingat saudara, ketika engkau dalam Yesus, kehilangan itu tidak akan selama-lamanya. Justru kehilangan itu hanya meningkatkan taraf kehidupan saudara, baik secara rohani, jasmani dan sebagainya. Itu adalah sebetulnya janji Tuhan di dalam kematian dan kebangkitan. Jadi jangan kurang hati saudara, jangan kurang hati, tetap punya sukacita. Maka ketika saudara bersukacita, saudara sebetulnya lagi melangkah bersama-sama dengan Tuhan dari hal yang baik kepada hal yang terbaik dalam kehidupan. Pengalaman kemarin adalah banyak nostalgia dalam pelayanan, dalam pekerjaan dan sebagainya. Wah, saya lebih khusus menekankan ini ya kepada teman-teman hamba Tuhan, ya, pelayan-pelayan yang dulu pelayanan kita seperti apa ya, ada banyak kehilangan, banyak hal yang biasa kita lakukan dulu tidak bisa kita lakukan sekarang. Tapi percayalah, justru ada hal-hal yang lebih besar, yang lebih baik, bahkan yang terbaik, yang terbesar, yang menanti saudara untuk saudara kerjakan bersama-sama dengan Tuhan. Saya punya iman seperti itu. Maka sekalipun pandemi, saya sangat percaya saya harus melangkah. Dimanapun Tuhan suruh taat, saya harus taat. Kenapa? Karena janji Tuhan dan kuasa Paskah itu tidak bisa dihancurkan oleh kuasa pandemi atau COVID-19. Tidak bisa. Kematian dan kebangkitan Kristus itu sudah memberikan jaminan bahwa sekalipun dunia untuk sementara menunjukkan kepada kita hal-hal yang menyedihkan, tetapi bagi Tuhan Dia akan ubah itu. Itu hanya sebuah perjalanan, itu hanya sebuah proses untuk pergi, untuk masuk, untuk memperoleh hal-hal yang jauh lebih baik. Makanya dalam Paskah ini, mari lihat ke depan, lihat hal yang terbaik, lihat hal yang luar biasa. Gak usah pusing saudara dengan apa yang orang bilang, mau pandemi berlanjut lama atau ada pandemi yang lebih hebat. Ya itu wajar-wajar saja, karena dunia kita ini semakin tua. Di Alkitab sudah dinubuatkan. Tetapi bukan berarti Tuhan akan membiarkan anak-anak Tuhan untuk menikmati pandemi ini dan kesusahan, kesedihan di dalamnya itu seterusnya. Tidak. Makna Paskah bukan seperti itu. Makna Paskah itu artinya saudara berkorban mengikut Tuhan walaupun dalam kesedihan, tetapi Tuhan tidak akan membiarkan saudara pengorbanan saudara itu tidak sia-sia.
Karena pengorbanan saudara untuk meninggalkan sesuatu yang lama, walaupun itu mungkin bagi saudara, bagi kita itu baik, tetapi ketika saudara mensyukuri, tetap berjalan, tetap melangkah dengan iman, tetap setia dengan Tuhan, tetap tekun di dalam mengiring Tuhan, tetap tekun beribadah walaupun hanya melalui online, melalui Zoom dan sebagainya, melalui media-media FB, melalui Instagram, YouTube dan sebagainya. Saudara harus bersyukur walaupun kebebasan saudara seperti banyak yang hilang. Tetapi ingat saudara, kehilangan sesuatu yang baik seperti ini itu tidak akan menunjukkan bahwa saudara kehilangan segala sesuatu. Sebab justru ini adalah justru peralihan kepada hal-hal yang lebih baik. Kerajaan-kerajaan dunia ini akan goncang. Itu Yesus bilang itu menjelang atau sebelum munculnya atau datangnya zaman baru. Zaman baru itu apa? Segala sesuatu yang terbaik yang akan Tuhan karuniakan kepada kita, yang Tuhan sudah siapkan. Makanya kalau saudara saat ini sedih karena banyak kehilangan sesuatu, kehilangan kebebasan, kehilangan kesempatan, ya kehilangan mungkin uang, jangan saudara putus harapan. Imani dan tetap melangkah. Apapun yang Tuhan suruh saudara lakukan sekarang, melangkah dengan iman. Sebab yang terbaik masih menunggu saudara. Puji Tuhan, saudara. Biarlah kita bersukacita di dalam Paskah ini. Puji Tuhan, selamat merayakan dan mengimani makna dan arti Paskah ini. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, amin.